berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh. Ayat hafalan diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jekonia Kasih Desane Boris Payung dari sektor 2. Saya akan membacakan ayat hafalan diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, kau pernah ada. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu. Buatlah aku hidup hanya untukmu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu semua saat ini ada dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, hingga kami saat ini Bapa boleh melaksanakan ibadah online kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat Bapa kerinduan kami untuk bisa melaksanakan ibadah kami bersama-sama. Tapi situasi saat ini Bapa, kami tetap melaksanakan ibadah kami di rumah. Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam ibadah kami, sehingga anak-anak kami Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak kami Bapa sehat selalu di dalam tumbuh kembang mereka Bapa. Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sekolah minggu, apa kabarnya semuanya? Hari ini ibadah sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu-lagu pujian dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak harap semua adik-adik sekolah minggu tetap dengan hati yang gembira dan semangat. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu pujian kita. Yang pertama lagunya Tuhan Yesus itu baik.
Pelajaran sekolah minggu lagu kedua kita yang berjudul Saya Bergerak. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak harap semuanya masih tetap semangat dan masih tetap bersuka cita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan kepada kami adik-adik sekolah minggu. Walaupun kami masih ibadah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu,
Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik, Kakak mau cerita tentang firman Tuhan hari ini, yakni hidup dalam Kristus. Bagaimana yang namanya hidup dalam Kristus, adik-adik? Iya, kalau hidup dalam Kristus itu kita pasti melakukan yang perbuatan yang baik-baik. Contohnya, ayo adik-adik pasti tahu apa saja. Salah satunya tidak sombong ataupun rendah hati. Selain itu, iya, tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa, dan taat. Iya adik-adik, ternyata kita biar bisa tetap hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita harus tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah. Seperti lagu kita itu adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kan selanjutnya pada adik, agar bertumbuh. Ada lagi lagu yang lain. Berbuah, 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 berbuah. Berarti kalau kita baca firman Tuhan, dengaran firman Tuhan, kita bertumbuh, berakar, dan berbuah. Iya adik-adik, jadi seperti Tuhan Yesus kemarin yang kita peringati minggu-minggu Paskah, Tuhan Yesus sang penebus kita, ya kan adik-adik, Dia yang adalah seorang Allah, seorang Tuhan yang sangat hebat, tapi Dia merendahkan dirinya menjadi manusia yang tidak punya apa-apa. Padahal Dia seorang Allah, seorang Tuhan yang memiliki segalanya. Dia rela adik-adik tidak memiliki apapun menjadi manusia. Dia rela merendahkan hatinya hanya untuk menyelamatkan kita, menebus kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus itu jadi teladan, jadi contoh buat kita ya adik-adik. Seperti sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Padahal itu adalah tugas seorang hamba, tugas seorang pembantu. Tapi Tuhan Yesus melakukannya supaya kita meneladani Tuhan Yesus, mau merendahkan diri, mau melayani, dan mau mengasihi. Jadi adik-adik pasti kagum dengan orang-orang yang hebat, yang dia bukan orang-orang yang pintar atau orang-orang yang terkenal. Tapi kalau mereka sombong, itu namanya tidak merendahkan diri. Jadi adik-adik walau pintar menyanyi, walau kaya, walau cantik, tapi tetap harus saling membantu dan tidak boleh sombong atau egois. Jadi adik-adik, kita adalah tubuh persekutuan tubuh Kristus. Jadi kita semua saling bersatu, saling mengasihi, tidak boleh ada sombong. Karena kita bukan siapa-siapa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang memiliki segalanya aja, Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Apalagi kita, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan ya kan? Jadi kita jangan menyombongkan diri adik-adik ya. Iya, kakak harap adik-adik semua tetap berakar, berbuah di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Yang jadi contoh dan teladan kita adalah Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Nanti kakak buatkan video cara membuat Alkitab, membuat salib ya. Membuat salib di bawah ini. Adik-adik bisa melakukan kreativitas membuat salib dari kertas ya.
Kakak berikutnya bacakan ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami anak-anak Tuhan ini untuk dapat melakukannya dengan rajin baca firman Tuhan dan dengan tidak sombong Tuhan Yesus, tapi kami tetap meneladani Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian. Mari teh dia diumpulkan. Di bahasannya kita akhiri ibadat sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus yang sangat baik buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, khusus buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan perintah Bapa dan Mamanya. Tuhan Yesus berkati anak sekolah minggu kami, berkati juga kami di sekolah minggu dan semua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus hasamani anani agama. Yesus hasamani anani agama. Pasada mengalami aset orang baru. Sengoi dalam nabi salahkan asal. Doa masa menami orang nabi. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasa